Perkenalkan, nama saya Alfian Bagaswara, NIM M3117011 dari program studi D3 Teknik Informatika, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Aset Daerah, Modul Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah, dan langsung saja ke demo projectnya. Dan ini adalah tampilan halaman awal untuk project tugas akhir saya. Di sini ada beberapa bagian. Yang sisi kiri ini adalah visi misi dari Kabupaten Sukoharjo itu sendiri, dan yang sisi kanan ini adalah ada dua, register dan masuk. Dan ini untuk register, di sini untuk pemohon yang untuk pengajuan sewa tempat nanti. Di sini ada beberapa field ya. Kita praktekkan sekarang. Dan ini untuk nomor identitas bisa KTP, SIM, atau semacamnya. Dan untuk bukti identitas, untuk jika belum ada bisa dikosongkan, jika ada bisa dipilih juga. Dan nanti juga bisa diedit jika sudah diverifikasi oleh admin yang bersangkutan. Dan setelah itu disimpan, maka data nanti akan terkirim ke admin untuk diverifikasi keaslian datanya. Jika nanti sudah akan diverifikasi oleh admin itu, dan jika sudah Mas ini untuk langkah selanjutnya. Dan inilah halaman awal untuk setiap aktor untuk login. Di sini ada 4 aktor, yaitu pemohon itu sendiri, super admin, pengelola, dan super user. Itu nanti juga ada actionnya masing-masing. Tapi untuk super admin dan pengelola hampir sama, cuma permissionnya berbeda-beda. Ini yang untuk yang pertama, kita ke admin dulu. Untuk admin di sini NIP dan passwordnya dimasukkan datanya, fieldnya. Untuk instasi tidak usah, karena super admin itu aktor tertinggi dari semua aktor yang ada. Setelah itu klik login. Dan ini adalah tampilan setelah login sukses untuk super admin. Di sini ada beberapa grafik juga dari pemohon untuk pinjam tempat yang sudah diajukan. Kita langsung saja. Oh ya, sebelum itu ada juga notifikasi jika sewa ada masuk, sudah verifikasi atau user belum diverifikasi juga ada di sini, akan muncul. Langsung saja ke dashboard pemanfaatan jasa aset daerah. Dan inilah tampilan halaman awal untuk pengelolaan pemanfaatan jasa aset daerah. Di sini untuk awalnya adalah ada menu dashboard. Di sini mencantumkan berapa jumlah data peminjaman, berapa jumlah data user. Yang selanjutnya di sini ada sewa, tab menu sewa. Di sini ada dua, data sewa. Data sewa itu semua data sewa yang peminjam pemohon itu ajukan, maka masuk ke sini. Itu semua data yang sudah terverifikasi oleh super admin maupun pengelola. Di sini ada verifikasi sewa. Jika nanti ada pemohon atau penyewa yang mengajukan sewa, maka akan masuk ke sini dulu, akan diverifikasi oleh super admin maupun pengelola. Jika sudah terverifikasi, maka masuk ke data sewa maupun ke pembayaran. Di sini ada menu pembayaran juga.
nanti akan ditindaklanjuti untuk pembayaran sewanya. Yang selanjutnya ada kalender. Di sini mencantumkan semua data lokasi yang sudah dipinjam, dari lokasinya mana, tanggal, jam, hari masuk di sini semua. Tandanya adalah ada komponen. Di sini ada jenis sewa, periode sewa, faktor variabel sewa, bentuk kelembagaan, lokasi sewa. Dari kelima ini semua menentukan patokan harga yang nantinya akan dijadikan patokan sewa untuk pemohon nanti. Dan yang selanjutnya maps lokasi di sini akan menunjukkan titik koordinat lokasi yang bisa pemohon pinjam di seluruh Sukoharjo. Dan selanjutnya adalah di sini ada menu manage user. Yang pertama pemohon. Jika tadi pemohon sudah mengajukan pendaftaran registrasi, maka masuk ke sini. Dan yang kedua manage pegawai. Di sini tidak sama seperti pemohon, tetapi di sini akan ditetapkan sendiri oleh superadmin untuk pegawainya. Dan yang selanjutnya manage instansi. Ini ada sangkut pautnya dengan pegawai. Ada manage instansi sendiri-sendiri untuk pegawainya. Dan selanjutnya adalah manage menu. Di sini setiap pegawai pengelola itu nanti akses untuk menunya berbeda-beda, bisa sama juga. Dan selanjutnya jika sesuai alur, pemohon tadi yang sudah mengajukan registrasi belum terdaftar tadi, maka masuk ke pemohon ini. Dan selanjutnya ini yang tadi saya daftarkan, statusnya belum diaktifkan. Jadi nanti untuk user ini, jika status user belum diaktifkan, maka tidak akan masuk ke halaman pemohon. Maka harus diaktifkan terlebih dahulu. Status aktif. Di sini juga ada beberapa action. Update data juga bisa. Detail bisa juga. Dan untuk hapus data, saya coba satu user. Di sini saya hapus ya. Sudah terhapus. Dan sini juga tambah data user pemohon juga bisa. Dan untuk cetak data, di sini ada dua, semua data user ataupun cetak data user aktif maupun tidak aktif. Di sini saya akan coba salah satu, semua data user. Maka akan muncul semua di sini yang aktif maupun tidak aktif. Ini yang tidak aktif tadi juga masuk. Yang tadi baru diaktifkan juga masuk. Dan untuk selanjutnya, jika pemohon mengajukan sewa, maka akan masuk ke verifikasi sewa. Di sini sebagai contoh untuk user pemohon lain, di sini tugas seorang superadmin maupun pengelola akan memverifikasi sewa yang diajukan oleh pemohon. Di sini ada dua action, verifikasi atau tolak. Jadi jika diverifikasi, maka data pengajuan ini masuk ke data sewa maupun pembayaran. Jika ditolak, maka akan hilang pada list ini, jadi tidak masuk ke data sewa maupun pembayaran. Di sini juga ada action untuk melihat detail peminjamannya, pengajuannya. Ini ada data pemesanan untuk usernya, infonya. Lalu yang kedua data pemesanan untuk lokasinya. Di sini bisa dilihat jenis objek sampai total pembayaran akhir. Saya contohkan ini, saya verifikasi. Jika sudah terverifikasi, maka akan masuk ke list lokasi ini, lokasi yang sudah dipinjam. Nah, di sini ada editnya juga. Di sini edit itu
gunanya jika SK terdapat SK dari pemohon itu bisa memberikan potongan harga. Saya contohkan 20.000, maka akan otomatis berkurang. Dan selanjutnya masuk ke pembayaran. Jadi tadi jika sudah aplikasi masuk ke sini dan statusnya belum melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya masuk ke action untuk melakukan pembayaran. Sesuai tadi sudah ada potongannya, dan tambahkan pembayaran. Di sini bisa melakukan beberapa pembayaran, misalnya pembayaran pertama 6.000 dan ada tanggal pembayaran. Di sini jika tanggal pembayarannya sudah terlampaui, maka otomatis peminjaman ini akan dihapus. Di sini terlihat 6.000 sudah masuk, dan saya tambahkan lagi coba, dan tersisa 13.010. Saya masukkan sama seperti yang di atas, dan untuk tanggal pembayarannya dimasukkan boleh, tidak boleh, karena sudah dianggap lunas. Nah, untuk sisanya lunas. Dan untuk selanjutnya, untuk pembayaran juga ada cetak datanya, ada 4 ini, cetak semua data sewa berdasarkan jenis bangunannya, gedung, rumah, maupun tanah kosong, ada data sewa yang lunas maupun yang belum lunas. Jadi saya coba cetak data semua data sewa yang sudah terbayar. Akan lihat seperti ini. Yang lunas, pembayaran berapa juga akan muncul, dan yang belum melakukan pembayaran juga muncul. Di sini mengambil data pembayaran yang terakhir. Jadi tidak semua data sama akan masuk ke sini, tidak, tapi yang data terakhir yang muncul. Yang selanjutnya untuk komponen yang terlibat dalam penentuan harga. Yang pertama jenis sewa. Di sini ada beberapa field juga. Nama, inisial, warna objek. Dan untuk warna objek ini saya sekalian, misalkan sawah SP. Warna ini nanti akan muncul pada kalender untuk membedakan jenis sewa satu dengan yang lainnya. Submit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada tambah titiknya juga, ada tambah hapusnya juga. Dan yang selanjutnya juga faktor penentuan harga peminjaman juga. Di sini per jam, per hari, per bulan, sama seperti jenis sewa. Input biasa per berapa bulan, ataupun bisa pembaginya berapa. Ini semua sesuai ketentuan dari pemerintah. Jadi tinggal masukkan ke sini saja. Dan yang selanjutnya bentuk kelembagaan. Untuk kelembagaan ini pemohon itu memiliki status pada kategori berapa. Jadi untuk kategori sudah ditentukan dari pemerintah juga, nanti dimasukkan ke sini dan muncul pada menu registrasi. Dan ini juga yang menimbulkan perbedaan pada setiap user, karena kategori setiap user mungkin saja berbeda. Jadi ini untuk patokan mungkin saja berbeda untuk setiap user. Bisa dilihat untuk tambah data sama seperti komponen yang lain, cuma field biasa. Dan untuk cetak data, di sini ada semua data lembaga, bisa cetak atau per kategori sewa juga bisa. Saya contohkan untuk semua data lembaga seperti ini. Dan yang selanjutnya
faktor variabel sewa. Di sini juga menentukan harga dari sewa tempat tersebut. Untuk tambah datanya juga sama seperti komponen yang lain. Dan yang selanjutnya, yang paling utama itu tempatnya itu sendiri. Untuk nama lokasi, jenis objek dan profession pada di sini. Saya coba tambah lokasi. Tanah kosong. Di sini untuk jenis lokasinya apa? Tanah kosong. Dan ini untuk kecamatan pada Kabupaten Sukoharjo. Ini untuk nilai lokasi tanah dan nilai wajar tanah. Nah, di sini sudah tertera untuk harga dasarnya segitu. Saya buka dulu. Dan ini untuk masing-masing jenis kegiatan dan kategori dari masing-masing user. Jadi per bulan, per hari, per jam, dan yang lainnya yang sudah tercantum akan berbeda-beda harganya juga. Dan ini untuk selanjutnya masuk langsung saja ke maps lokasi. Di sini cantum koordinat dari masing-masing lokasi. Bisa diganti juga untuk macam-macamnya, jenis-jenisnya. Dan yang selanjutnya manage pemohon. Sudah tadi saya jelaskan. Manage pegawai. Di sini ada NIP, nama, role, instansi, status, action. Tambah juga ada edit, detail, hapus. Saya perlihatkan untuk role akses untuk masing-masing pengelola. Di sini sudah jelas untuk menunya apa saja yang bisa diakses. Dan yang selanjutnya manage instansi. Di sini instansi yang dipegang oleh pegawai masing-masing yang ditempati. Di sini ada kode instansi, nama, nomor independen, ada action, ada 3, edit, detail, hapus. Nanti di sini juga ada tambah data. Yang selanjutnya manage menu, yang tadi saya sudah jelaskan di pegawai. Jadi nanti hak aksesnya beda-beda. Di sini saya sudah cantumkan nama menu, kontrol menu, jenis menunya apa. Dan selanjutnya kita masuk ke aktor pemohon. Dan inilah tampilan untuk login pemohon. Di sini masukkan nomor identitas yang tadi sudah dimasukkan, passwordnya juga. Nah, ini tampilan awal untuk masing-masing pemohon. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada tanggal, jam juga. Di sini ada kalender untuk memperlihatkan jadwal-jadwal apa yang sudah dipinjam oleh user lain maupun user kita sendiri. Di sini bisa di list, di day, week, ataupun month. Di sini juga ada filter untuk beberapa jenis bidang maupun lokasi. Ini untuk pengajuan sewanya. Nah, saya contohkan di sini gedung, jangka waktunya per hari. Nah, maka data itu akan langsung ke superadmin ataupun pengelola. Dan selanjutnya ada apa yang tadi. Nah, ini tadi yang sudah diajukan, maka masuk ke sini belum terverifikasi. Bisa juga diedit selagi itu belum diverifikasi oleh superadmin maupun pengelola. Totalnya juga ada, total biaya yang harus dibayar, masa penyewaan, dari tanggal mulai sampai tanggal akhir. Dan selanjutnya ini objek sama seperti yang tadi, menyantum
kan koordinat dari beberapa lokasi yang dapat disewa. Nah, selanjutnya dan juga nanti di sini juga ada edit profil yang sudah saya jelaskan di awal. Bukti identitas juga bisa diedit di sini. Dan langsung saja ke aktor yang lain, yaitu super user. Dan inilah untuk tampilan login untuk pegawai. Di sini saya akan masuk ke aktor super user. Di sini untuk NIP-nya saya masukkan, password-nya juga, dan langsung login. Dan inilah tampilan untuk super user-nya. Ada beberapa menu, dan ini dan saya fokuskan untuk sewa aset. Nah, ini semua data peminjaman yang diajukan pemohon yang sudah terverifikasi oleh Supradmin maupun pengolah masuk ke sini, dan coba saya lihat datanya, dan ini tercantum semua. Dan kita menuju ke aktor yang terakhir, yaitu pengolah. Dan inilah tampilan login untuk pegawai. Saya jelaskan untuk bagian pengelolaan. Sebenarnya ini sama saja seperti admin, tapi yang membedakan hanya hak aksesnya. Sama juga di sini menampilkan statistik, grafik, dan nah yang membedakan itu ini hak akses untuk masuknya berbeda-beda. Ya, tadi untuk demo project tugas akhir saya. Like jika suka untuk video ini, dan komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe juga. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.